Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu dosen, Ibu Derita Kurbani SPSI MM. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perilaku individu dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Megi, yang kedua ada Farida, yang ketiga ada Istiqomah. Baik, saya akan memulai presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Perilaku individu sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungan organisasi atau kelompok. Karakter individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi akan mewujudkan perilaku individu di dalam organisasi. Analoginya, seorang marketing mendatangi konsumen akan menawarkan produknya. Yang kedua, pengertian perilaku organisasi. Menurut Gito Sudarmo 2004, halaman 4, perilaku keorganisasian merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses di dalam organisasi. Perilaku individu karakter nilai yang dikembangkan, yang pertama yaitu ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Pengertian ini mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, perilaku organisasi mencermati tingkah laku yang kasat mata seperti diskusi dengan teman kerja, mengoperasikan komputer, menyusun laporan. Yang kedua, perilaku organisasi mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok organisasi. Yang ketiga, perilaku kelompok juga menganalisis perilaku kelompok dan organisasi. Karakter biografis. Setiap individu yang bergabung dalam suatu organisasi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perbedaan individu perlu dipahami dan bagaimana pengaruhnya dalam perilaku dan kinerjanya. Perbedaan perilaku dipengaruhi oleh berbagai variabel. Yang pertama, umur. Dijelaskan, umur sangat berpengaruh bagaimana seorang individu mampu dalam bekerja, merespon simulasi yang dilancarkan simulasi lainnya. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin, perbedaan psikologi menyatakan bahwa wanita lebih patuh pada aturan dan otoritas, sedangkan laki-laki sangat agresif. Yang ketiga, status perkawinan. Pemaknaan tentang pekerjaan akan berbeda antara karyawan yang single dengan karyawan yang sudah menikah. Penelitian membuktikan bahwa orang yang telah berumah tangga relatif lebih baik dibandingkan dengan single, baik ditinjau dari segi absensi. Selanjutnya yaitu kemampuan. Kemampuan individu yang relevan dengan perilaku di tempat kerja dikelompokkan menjadi 2, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, untuk selanjutnya kita tuh ada 7 dimensi yang membentukkan kemampuan intelektual. Yang pertama itu adanya kecerdasan numerik, dan yang kedua itu adanya pemahaman verbal. Ketiga adanya kecepatan persepsi, dan yang keempat itu adanya penalaran induktif. Dan ada juga penalaran deduktif dan visualisasi. Yang terakhir itu daya ingat. Kemampuan fisik itu merupakan kemampuan untuk melakukan tugas yang membentukkan stamina, keterampilan, dan juga kekuatan. Nah, dari pembelajaran, pada dasarnya proses belajar manusia itu tidak terbatas. Misalnya, membentuk dengan orang lain yang belum pernah kenal. Terjadilah proses pembelajaran itu. Dalam proses belajar akan membantu kita untuk beradaptasi dengan dan menguasai lingkungan. Untuk perilaku, fungsi dari konsekuensinya artinya yaitu perilaku adalah fungsi dari konsekuensi itu tersebut. Yang pertama itu adanya perilaku yang diikuti konsekuensi yang menguntungkan akan cenderung diulangi. Dan yang kedua, perilaku yang diikuti konsekuensi yang tidak menguntungkan cenderung tidak diulangi. Yang ketiga, pada dasarnya proses pembelajaran dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembentukan dan percontohan. Cara pembentukan itu sendiri itu misalnya pemimpin memberi penghargaan kepada setiap perilaku karyawan yang sesuai dengan harapannya.
cara tauladan, atau misalnya pemimpin memberikan contoh yang baik kepada karyawan, maka akan mempengaruhi karyawan tersebut. Teori proses pembelajaran yaitu adanya teori klasikal condition dan teori operant condition. Dan terakhir teori pembelajaran sosial, social e-learning. Dan adanya juga sikap. Sikap pada dasarnya sebagai pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan tentang suatu objek, sikap, atau attitude, berbeda dengan perilaku. Sikap attitude itu sendiri yaitu masih berupa penilaian abstrak, misalnya kita mempunyai sikap korupsi atau yang tidak baik. Dan perilaku behavior atau penilaian kita menjadi nyata ketidak mewujudkannya sikap ke perilaku tidak melakukan korupsi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah diberikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Kak Isti, mengenai komponen yang membangun sikap atau attitude menurut Robbins dan Judd 2009, yaitu yang pertama, komponen kognitif. Merupakan komponen dari sikap yang berupa kepercayaan individu terhadap suatu hal. Poin kedua yaitu mengenai komponen afektif. Merupakan komponen sikap yang bersifat emosional individu. Poin ketiga yaitu komponen perilaku. Merupakan perilaku terhadap seseorang atau suatu hal yang didasarkan pada keyakinan dan perasaan. Poin selanjutnya yaitu mengenai sikap kerja. Sikap kerja berisi evaluasi positif dan negatif yang dimiliki oleh seorang karyawan mengenai aspek-aspek di dalam lingkungan kerja. Dalam perilaku organisasional yang berhubungan dengan sikap itu, yang pertama ada kepuasan kerja, yang kedua ada keterlibatan pekerjaan, yang ketiga komitmen organisasional. Selanjutnya, perilaku individu di dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh 3 poin. Yang pertama adalah usaha, selanjutnya ada kemampuan, yang ketiga merupakan lingkungan. Untuk slide selanjutnya ini mengenai persepsi. Baik teman-teman, persepsi merupakan proses di mana seseorang menganalisis dan mengartikan dari pengamatan indrawi dengan tujuan untuk memberikan arti pada lingkungannya. Oleh karena itu, dapat terjadi interpretasi yang berbeda dengan objek yang sama. Dalam hal ini, perbedaan interpretasi dapat dipengaruhi oleh A. Yang pertama merupakan faktor penerimaan persepsi, yaitu berupa sikap individu, kepentingan, motif individu, kepribadian, pengalaman, pengharapan, dan latar belakang. Yang selanjutnya merupakan faktor situasi yang terdiri dari berupa waktu, tempat, kondisi sosial. Oke, selanjutnya ini mengenai kepribadian. Kepribadian merupakan sekumpulan cara bagaimana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Karena kepribadian menentukan bagaimana seseorang individu berpikir, berperilaku, dan berperasa dalam berbagai situasi yang berbeda-beda. Untuk slide selanjutnya mengenai faktor kepribadian yang mempengaruhi itu ada 2. Yang pertama faktor keturunan, di mana diartikan sebagai kepribadian terbentuk oleh orang tua. Misalnya, periang, pemberani, penakut, atau bahkan pemalu. Untuk poin selanjutnya itu merupakan faktor lingkungan. Kepribadian terbentuk oleh lingkungan, misalnya budaya, norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, ataupun dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, ada tipe-tipe kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, populer, suka menonjolkan diri, percaya diri, dominan, energik, semangat, optimis, dan suka berbicara. Poin selanjutnya, kuat. Dirinya yakin, kapasitasnya lebih tinggi, suka risiko, senang pekerjaan yang menantang, dan juga bersemangat. Yang selanjutnya adalah perfect atau sempurna. Cenderung berhati-hati, mandiri, kritis, dan ingin tahu, teliti, rasional, pendiam, dan juga sensitif. Untuk poin terakhir yaitu damai. Cenderung berhati-hati, mandiri, kritis, ingin tahu, teliti, rasional, pendiam, dan juga sensitif. Oke, untuk poin selanjutnya ini untuk damai ini dia lebih suka untuk mungkin menghindari yang namanya konflik. Seperti itu teman-teman. Untuk itu, terima kasih atas presentasi kali ini. Sebelumnya akan saya tutup
Bila ada salah-salah kata dari awal presentasi rekan-rekan saya atau ada kekurangan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.